Di video kali ini tuh saya akan membuat sebuah alur cerita film yang berjudul Lucy tahun 2014. Beuh, keren banget kan? Nah, jadi film ini itu menceritakan tentang wanita yang kapasitas otaknya mencapai 100%. Dan apakah yang terjadi pada dirinya? Kita langsung saja menonton ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan wanita bernama Lucy. Dan ini adalah demenannya yang baru 1 minggu jadian, kita sebut saja Supri. Mereka sedang berada di depan sebuah hotel. Jadi ceritanya Supri ini sedang mengantar paket ke hotel tersebut ditemani oleh Lucy. Tapi si Supri malah menyuruh Lucy yang mengantarkan paketnya ke dalam. Jelas Lucy ini tidak mau gitu kan, karena ia tidak tahu apa yang ada di dalam koper tersebut. Namun karena dipaksa, Lucy pun menurutinya. Di dalam Lucy tampak tegang, namun ia berusaha santai dan menanyakan seorang pria bernama Tuan Jang, orang yang memesan paket ini pada Supri. Namun tiba-tiba entah apa isi dari koper itu, Lucy pun dibawa ke atas. Dan kita pun diperlihatkan banget dari Tuan Jang yang baru saja memeninggoykan orang. Di sini Lucy memohon untuk melepaskan tangannya dari koper itu. Namun Tuan Jang malah menyuruh Lucy untuk membuka kopernya karena takut isinya adalah bom. Tuan Jang pun menuliskan pin kopernya. Namun ternyata to open the case. What's really in here? 총 내려. itu adalah narkoboy. Jadi Tuan Jang dan kelompoknya adalah sekelompok sindikat yang biasa memperjualbelikan narkoboy. Tuan Jang pun mengeluarkan sandranya untuk mencoba narkoboy itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Namun ia langsung seri ke para rugu. Kita pun dialihkan ke seorang profesor yang ahli dalam bidang otak yang bernama Profesor Norman. Ia menjelaskan bahwa manusia hanya mampu memuat kapasitas otak mereka hanya 10%. Jadi kayak orang-orang jenius dan kita-kita ini hanya menggunakan 10% kurang dari kapasitas otak kita. Sedangkan makhluk bumi yang lebih dari itu adalah lumba-lumba yang kapasitas otaknya mencapai 20%. Karena si lumba-lumba tidak hanya dapat berpikir, namun dia juga bisa menangkap sinyal dari otaknya. Jadinya kalau ada kapal nggak ketabrak. Kita pun dipindahkan lagi kepada Lucy yang baru sadar dari pingsannya. Ternyata perutnya sehabis dioperasi, yang ternyata di dalam perut Lucy ditaruh satu kantung narkoboy yang waktu tadi siang yang akan dikirim ke luar negeri agar aman. Dan di sini Lucy tidak sendirian, ada 3 sandera lainnya juga. Mereka akan ke negara yang berbeda. I'm afraid it's our business model. Singkat cerita, Lucy sudah ada di sebuah gudang pabrik. Ia pun ingin dilecehkan, namun ia melawan. Tapi naasnya, Lucy mendapat siksaan, sehingga membuat kantung narkoboy di dalam perutnya bocor. Dan inilah yang terjadi. Narkoboy itu mulai masuk ke sel-sel darah dan otak Lucy sehingga membuat ia tak terkendali. Scene pun berpindah ke profesor kembali. Di saat ia sedang menjelaskan, ada orang yang bertanya, "Pak, kumaha jika kapasitas otak manusia mencapai 100%?" Profesor pun menjawab, I have no idea. Scene berpindah lagi kepada Lucy yang sadar dari kejang-kejangnya. Ia tampak aneh dan seperti sudah tidak merasakan sakit lagi pada perutnya. Dan hal aneh lainnya adalah di saat ada satu orang yang ingin menguwukannya. Inilah yang terjadi.
Ia menembaki semua orang di sana seperti tak memiliki rasa takut, dan ia memakan makanan yang ada dengan lahapnya seperti orang yang tak makan 1 minggu. Dia pun keluar dengan santuinya dan menaiki taksi menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia seperti orang yang mendapatkan kecerdasan secara tiba-tiba, dan ia memaksa dokter yang lagi ngoperasi buat ngoperasi dia mengeluarkan narkoboy yang ada di dalam perutnya. Dan luar biasanya, Lucy ini tak merasakan rasa sakit sedikit pun di saat lagi dioperasi. Malahan ia menelpon ibunya dan bercerita seakan-akan ia ini ingat dengan semua kenangan bersama ibunya di saat ia masih bayi. Masih bayi loh, alias masih ngerangkak gitu loh. Ia pun menanyakan kepada dokter, obat apa itu, narkoboy apa itu. Jadi itu tuh jenis obat CPH4 untuk wanita hamil yang memberi janin tenaga untuk membuat tulang dan tubuh, dan itu pun dikonsumsinya skala kecil gitu ya, sedikit. Namun obat itu hampir tertanam di tubuh Lucy yang harusnya Lucy sudah meot gitu kan ya, hampir semua tertanam gitulah. Namun justru Lucy malah mendapatkan keanehan dari efek obat itu pada tubuhnya. Dan hal mengejutkannya adalah secara langsung tidak langsung Lucy sudah menaikkan kapasitas otaknya secara cepat dengan sendirinya hanya hitungan menit saja. Wow, berarti Lucy ini sudah melewati batas kapasitas otak manusia yang biasanya kata profesor itu 10% ya. Dan itulah yang membuat keanehan pada tubuhnya terjadi. Singkat cerita, Lucy sampai di hotel tempat Tuan Zhang berada untuk mencari tahu sisa kantung narkoboy lainnya. Lucy pun menggunakan kekuatannya untuk melihat kemana para sandera itu pergi membawa kantungnya. Ternyata mereka pergi ke Berlin, Paris, dan Roma. Lucy pun mengunjungi tempat kediaman temannya. Keanehan pun terjadi lagi di saat Lucy dapat melihat sel-sel tubuh dari temannya. Lucy meminjam laptop temannya itu untuk mencari informasi Profesor Norman. Dan Profesor Norman pun langsung dong ditelepon oleh Lucy. Dan ia menceritakan semua keadaannya pada Profesor. Awalnya Profesor tak percaya, karena risetnya hanya berdasarkan teori saja. Namun setelah Lucy seakan-akan dapat mengendalikan listrik dan sinyal, barulah Profesor percaya, dan mereka akan bertemu dalam waktu 12 jam lagi. I'll be at your door in 12 hours. Singkat cerita, Lucy sudah ada di bandara untuk menuju lab Profesor Norman. Ia pun berubah menjadi orang lain setelah ketahuan identitasnya di rumah sakit waktu itu. Ia pun menelpon polisi yang ada di Prancis, yakni Kapten Rio, untuk menangkap ketiga sandera tersebut. Got it? Yeah. Lucy pun kini sudah ada di dalam pesawat. Kini kapasitas otaknya sudah menyentuh 40% dan tubuhnya mulai memudar. Sadar-sadar Lucy sudah ada di rumah sakit dan seperti biasa ia tidak merasakan rasa sakit. Kapten Rio mencoba menangkapnya, namun inilah yang terjadi. Put your hands up, please. Melihat hal itu, kapten pun langsung ketar-ketir. Para sandera yang sudah tertangkap akan diambil kantung narkoboynya. Sementara itu pasukan Tuan Zhang sudah berada di sana sedang mengintai. Lucy yang sekarang bersama kapten mencoba mencari percakapan anak buah Tuan Zhang lewat sinyal HP. Setelah menemukannya, mereka pun langsung ke sana. Kini kita berpindah lagi ke para sandera yang ingin dioperasi. Namun inilah yang terjadi. Para pasukan Tuan Zhang keburu sampai dan mengambil kembali kantong narkoboy itu. Namun Lucy pun sudah sampai di sana. Kini Lucy seakan-akan seperti superhero yang dapat mengendalikan segalanya. Ia dengan mudah mendapatkan koper itu dari anak buah Tuan Zhang. Kini Lucy akan menuju laboratoriumnya Profesor Norman.
Singkat cerita, Lucy sudah sampai di labnya Profesor Norman. Lucy langsung diperkenalkan dengan para ilmuwan lainnya di sana. Sementara itu, Tuan Zhang dan pasukannya sudah sampai di lab Profesor untuk mengambil kantong narkoboynya. Para polisi pun datang untuk menghadang mereka. Sementara itu di dalam, Lucy menceritakan apa saja yang dirasainya. Ia ini seperti dapat mengendalikan dan merasakan semuanya, seperti udara, gravitasi, detak jantung, benda mati maupun hidup, pegel otot, rakyat yang sengsara akibat pemerintahannya korupsi terus, dan lain-lain. Sementara itu pasukan Tuan Zhang sudah ada di dalam gedung dan memporak-porandakannya. Kini Lucy akan menyuntikkan seluruh obatnya ke dalam tubuhnya agar ia dapat mendapatkan kapasitas otak 100% secara sempurna. Jadi Lucy ini menjadikan dirinya bahan eksperimen untuk teorinya Profesor. Apa yang terjadi jika otak manusia mencapai kapasitas 100%? Plus udah kepalang tanggung juga gitu kan, Lucy udah mencapai puluhan persen kapasitas otaknya. Dan inilah yang terjadi. Lucy pun mengeluarkan cahaya dari dalam mulutnya dan seperti berubah menjadi Venom. Tubuhnya mengeluarkan benda hitam yang mengelahap semua bahan elektronik untuk membuat sebuah komputer jenis baru. Kini kapasitas otaknya mencapai 90% dan Lucy pun berpindah-pindah tempat dan memundurkan waktu sesuai hatinya, sampai ia pun dapat menyaksikan pembuatan alam semesta. Pokoknya ia sudah tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu ya. Tubuhnya pun mulai menghitam, lalu inilah yang terjadi. Lucy menghilang entah kemana. Tuan Zhang pun berhasil dikalahkan oleh sang kapten. Komputer buatan Lucy pun mengeluarkan sebuah flash disk yang entah isinya apa. Lalu komputernya pun musnah. Dan di sini semuanya bingung kemana perginya Lucy. Lalu muncullah SMS yang menyatakan, "Aku ada di mana-mana." Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana, seru bukan? Ya pasti dong seru. Nah, jadi kesimpulan filmnya ini menurut saya ya, ketika orang sudah mencapai 100% kapasitas otaknya, maka ia itu akan hidup abadi ya. Jadi tubuhnya itu bukan lagi manusia. Jadi dia itu udah menjadi entitas apalah kayak gitu istilahnya ya. Dan kalau kalian punya pendapat masing-masing bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itulah untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wajar kan saya masih pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.